Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niliza. Saya dari program studi ilmu hadis, tepatnya di ilmu hadis 1. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai ibadah di dalam Islam. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa ibadah dalam Islam merupakan sesuatu hal yang sangat penting. Bahkan Allah mengatakan bahwa tujuan manusia diciptakan adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Tapi, apakah teman-teman tahu sebenarnya ibadah itu apa sih? Jadi, kata ibadah menunjukkan pada dua hal, yaitu ta'abbud yang artinya pengabdian dan muta'abbud yang artinya media pengabdian. Pengabdian di sini didefinisikan sebagai bentuk pengabdian diri kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya sebagai tanda cinta makhluknya pada Sang Pencipta. Adapun media pengabdian yaitu perantara yang digunakan untuk mengabdi kepada Allah. Media tersebut seperti berzikir, sholat, berdoa, dan yang lainnya. Adapun menurut jumhur ulama, ibadah didefinisikan sebagai nama yang mencakup segala sesuatu yang disukai dan diridhai oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik secara zahir maupun batin. Dalam Islam, ibadah terbagi menjadi dua jenis. Ada yang dinamakan dengan ibadah mahdah dan ada yang dinamakan dengan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah yaitu ibadah yang dilakukan umat Islam berdasarkan syariat seperti sholat, zakat, puasa, dan sebagainya. Sedangkan ibadah ghairu mahdah atau disebut juga dengan ibadah muamalah, yaitu ibadah yang dilaksanakan umat Islam yang menyangkut hubungannya dengan sesama manusia dan lingkungannya, seperti tersenyum, menjaga kelestarian lingkungan, memberi makan kucing, serta perilaku-perilaku terpuji yang lainnya. Setelah mengetahui definisi dari ibadah, mungkin timbul pertanyaan di benak teman-teman sekalian, apa sih tujuan dari ibadah itu? Jadi, ada beberapa tujuan dari ibadah. Yang pertama, ibadah meningkatkan sifat takwa kepada Allah sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tujuan yang kedua yaitu ibadah menghapus kesalahan masa lalu. Manfaat yang diperoleh melalui pelaksanaan ibadah adalah untuk menghapus dosa dan kesalahan yang telah diperbuat, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 114 yang bunyinya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yuzhibanas sayyi'at.
Dzalika dzikra lidzakirin. Dan laksanakanlah sholat pada kedua ujung siang, pagi dan petang, dan pada bagian permulaan malam. Perbuatan-perbuatan baik itu menghapus kesalahan-kesalahan. Itulah peringatan bagi orang-orang yang selalu mengingat Allah. Tujuan ibadah yang ketiga yaitu ibadah sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang kita ketahui bahwa Allah menguji hambanya dengan berbagai macam ujian. Termasuk diantaranya adalah ujian melalui perintah beribadah, yaitu taat melaksanakan perintah dan taat untuk menjauhi larangannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Insan ayat 2 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj. Nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Jadi itulah tadi sedikit pengetahuan yang dapat saya bagikan kepada teman-teman. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan share. Jazakumullahu khairan.